Selamat pagi, salam budi luhur. Kali ini kita membahas bahan kuliah pertemuan kedua, mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Pada bagian kedua ini, pertama sebelum kita membahas secara teknis, maka kita akan melihat berbagai hal secara umum tentang jaringan komputer, yaitu pertama adalah apa dampak yang dapat diperoleh atau manfaat yang diperoleh dari berkembangnya sistem jaringan komputer saat ini. Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer itu diatur. Dan yang ketiga, pada pertemuan ini kita akan melihat sebenarnya seperti apa karakteristik jaringan komputer sesuai arsitektur yang ada. Pertama tentu, apakah jaringan komputer yang akan kita bangun itu mempunyai tingkat toleransi untuk dikoneksikan dengan jaringan-jaringan yang lain. Kemudian sampai skala berapa, jadi artinya besar kecilnya jaringan yang akan kita bangun. Dan yang terakhir adalah masalah kualitas layanan atau kualitas jaringan komputer itu sendiri dan tingkat keamanannya. Baik, pertama memang secara umum komputer sudah berkembang cukup lama, yaitu pada Perang Dunia Kedua, tetapi secara komersial memang komputer baru dikembangkan dan kemudian mencapai perkembangan yang signifikan itu setelah komputer yang tadinya dirancang untuk kebutuhan perang, setelah perang berhenti, maka kemudian komputer-komputer itu dikembangkan untuk kebutuhan-kebutuhan bisnis. Sejak tahun 1960-an sudah mulai berkembang berbagai jenis komputer yang secara khusus didesain untuk menunjang atau untuk tujuan bisnis. Dan kemudian pada tahun 69 sudah mulai dikembangkan bagaimana komputer-komputer yang tadinya berbasis single atau katakanlah personal itu kemudian bisa terhubung, yang pada tahun 71 sudah mulai bisa dikembangkan komunikasi data komputer dalam bentuk email. Kemudian tahun 80 sudah berkembang lagi bagaimana komputer sudah bisa dikoneksikan pada kalangan terbatas, yaitu berbentuk local area network. Dan pada tahun 90 jaringan-jaringan lokal yang sudah banyak terbentuk itu kemudian bisa terhubung secara online, yaitu dengan berkembangnya internet working atau internet. Dengan berkembangnya komputer yang sudah bisa terhubung secara online, yaitu internet itu pada tahun 71, yang awalnya sebenarnya hanya menghubungkan komputer yang berada di satu lab dengan lab yang lain, maka kemudian teknologi yang tadinya hanya dikembangkan antar lab itu kemudian dimanfaatkan untuk kalangan umum, yang saat ini sudah kita nikmati, ya, yaitu dengan adanya jaringan internet dunia.
Nah, dengan berkembangnya jaringan internet yang sudah sampai saat ini, maka tentu banyak sekali dampak, ya, baik dampak positif maupun dampak negatif yang diperoleh oleh manusia sebagai pengguna internet dunia. Secara positif, internet mampu mendorong berkembangnya teknologi-teknologi dan bidang-bidang yang lain, bisnis misalnya, pendidikan misalnya, sosial, politik, dan berbagai bidang, hampir semua bidang tentu mendapat manfaat dari berkembangnya teknologi internet. Namun demikian, kemudian dengan semakin berkembangnya teknologi internet itu tentu juga harus diimbangi dengan bagaimana sebenarnya data-data yang kemudian ditransmisikan tadi, yang tadinya jadi awal-awalnya hanya berbasis karakter, yang hari ini sudah bisa ditransmisikan data yang dengan berbagai tipe, baik tipe karakter, kemudian voice atau suara, video stream, dan tentu saja data-data bentuk lain, grafik misalnya begitu. Sehingga dengan berkembangnya data yang ditransmisikan di jaringan komputer tadi juga dibutuhkan platform atau dibutuhkan dukungan yang kuat, karena data-data dalam bentuk video, dalam bentuk grafik, dalam bentuk suara itu tentu mempunyai ukuran yang besar, sehingga secara teknologi dan secara kapasitas juga membutuhkan kapasitas yang lebih besar dan lebih cepat. Nah, kemudian dengan kebutuhan transmisi data yang semakin besar dan semakin tinggi, maka mau tidak mau kemudian muncul semacam komunikasi yang berlaku global tadi, yang sampai hari ini sebenarnya masih bisa didukung oleh teknologi jaringan yang berkembang menyesuaikan kebutuhannya tadi. Namun tidak di semua tempat di seluruh dunia ini, khususnya di Indonesia, itu bisa mendapatkan manfaat yang sama, yang sesuai dengan kebutuhannya, tentu dengan berbagai keterbatasan. Maka kalau kita lihat pengembangan jaringan komputer baik secara teknologi, baik secara software, hardware, maka tentu saja secara sumber daya manusia juga dibutuhkan. Nah, pada kesempatan ini kita ingin mencoba bagaimana kita memahami dasar-dasar pemanfaatan jaringan komputer, ya, terutama nanti yang akan kita lihat adalah seperti di awal kita akan membahas LAN, kemudian MAN dan WAN. Nah, secara umum memang sekarang ini hampir semua bidang sudah terkontrol atau terhubung ke jaringan internet. Jadi kalau kita lihat gambar ini sebenarnya perbankan misalnya gitu ya, kemudian lalu lintas, sistem pengaturan lalu lintas baik darat, laut, udara misalnya. Kemudian juga di sini kelihatan bahwa bagaimana cuaca, ya, itu dipantau gitu, dan langsung bisa dimanfaatkan informasi cuacanya secara online juga. Dan tidak kalah penting adalah berita, ya, news gitu ya. Dengan adanya jaringan internet ini, kejadian kapanpun, dimanapun, dengan cepat bisa diketahui oleh siapapun dan dimanapun. Dan ini merupakan merupakan manfaat yang saat ini bagian manfaat yang paling besar, di mana sudah tidak ada kesenjangan informasi. Gitu. Nah, kemudian apa saja kira-kira nanti ke depan gitu ya? Jadi sebenarnya yang saat ini juga sudah terjadi gitu ya, terhadap berkembangnya jaringan komputer. Tentu pada daerah-daerah yang sudah
lengkap, sudah matang infrastrukturnya, memang tidak banyak berkembang lagi. Tetapi untuk daerah-daerah yang masih kurang, maka perkembangannya masih sangat pesat. Contoh saja seperti saat ini ketika kita mengalami pandemi ya, SARS-CoV-2 dengan COVID-19-nya, maka semua kegiatan baik ekonomi, pendidikan dan lain-lain yang tadinya bisa diselenggarakan secara offline menjadi harus online, maka tentu membutuhkan dukungan coverage dan dukungan kapasitas quality ya, sambungan jaringan internet yang dengan cepat merubah baik landscape maupun teknologi yang tadinya perkembangannya ya biasa-biasa saja, lambat-lambat saja, maka sekarang hampir-hampir rebutan. Sekarang kalau kita lihat hampir setiap hari di jalan-jalan perusahaan provider A, provider B gitu. Ada 2 provider bahkan yang kalau sekarang kita bisa temukan sama-sama sedang menginstal ya, apakah itu kabel-kabel jaringan berbasis tembaga, tapi yang lebih banyak hari ini adalah kabel-kabel jaringan yang berbasis serat optik atau optical ya. Nah, demikian juga layanan-layanan perbankan, kemudian layanan berita yang tadinya berbasis print sekarang sudah berbasis elektronik gitu ya. Jadi koran-koran yang tadinya masih mengandalkan penjualan koran berbentuk kertas cetakan, maka sekarang sudah cenderung hampir tidak kelihatan lagi dan berubah semua ke dalam sistem elektronik ya, elektronik news gitu ya. Dan terakhir adalah juga yang tidak kalah pentingnya dengan terbatasnya kesempatan untuk berjumpa secara fisik, maka juga berkembang pesat juga kebutuhan hubungan sosial. Nah, ditandai dengan ya meningkatnya penggunaan media-media sosial. Nah, tentu kalau keistimewaan dari penggunaan internet atau jaringan komputer ini tentu secara real time komunikasi bisa dilakukan. Yang kedua, bukan antara 2 orang saja, bahkan sudah mampu dilakukan komunikasi secara bersama ya, berkelompok ya, antara banyak orang gitu ya. Terutama sekarang yang paling ngetren adalah penggunaan software untuk video conference. Jadi panggilan-panggilan audio dan video yang tadinya hanya bisa dilakukan antara 2 orang, maka hari ini dengan cepat berkembang menjadi dukungan-dukungan panggilan secara conference, baik bentuknya audio maupun video. Tentu juga tidak hilang bahwa komunikasi berbasis teks juga masih dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan email misalnya, penggunaan short message service gitu ya, SMS yang berubah menjadi chat dan seterusnya, itu masih digunakan. Nah, dan berkembang blog-blog kecil gitu ya, software yang memberikan layanan pembuatan blog kecil, misalnya Facebook yang tadinya sudah agak menurun penggunaannya, kemudian dengan terjadinya pandemi dan seterusnya ini kemudian meningkat lagi. Kemudian contoh lagi software lain, Instagram misalnya, nah itu juga menggambarkan bahwa kebutuhan social networknya meningkat. Dan terakhir tentu ada perkembangan terbaru, model-model bisnis, model-model pembelajaran yang nanti akan bisa membuat kejutan-kejutan hasil dari inovasi berkembangnya teknologi internet. Nah, ini juga sudah terjadi
di awal-awal masih sedikit, tetapi begitu terjadi pandemi secara otomatis semuanya, yang bahkan baik yang siap maupun yang tidak siap, proses belajar mengajar dari tingkat pendidikan paling rendah SD, SMP, SMA sampai tingkat pendidikan tinggi berubah total menjadi pendidikan secara e-learning atau secara online dan seterusnya seperti ini. Jadi tadinya kemudian walaupun sudah cukup lama ya teknologi internet digunakan, jaringan komputer digunakan untuk kebutuhan bisnis itu, tetapi hari ini tentu lebih meningkat lagi dengan berkembangnya sistem belanja online, sehingga orang yang tadinya tidak pernah, maka karena tidak tersedia toko lagi secara fisik, maka ya mau tidak mau kemudian mereka berpindah terpaksa untuk belanja secara online. Ini juga meningkat dengan pesat. Nah sebenarnya dalam komunikasi data itu apa? Nah ternyata dalam komunikasi data itu nanti akan kita lihat bahwa juga akan semacam terjadi kesamaan dengan sistem komunikasi secara manual, yaitu tentu ada pihak yang mengirimkan pesan dan juga ada pihak yang akan menerima pesan, kemudian ada pesan itu sendiri dan juga ada media yang menyampaikan, yang menghantarkan pesan dari pengirim sampai ke penerima. Nah, kemudian kita lihat, nah media-media yang digunakan untuk komunikasi yang sekarang tersedia tentu ada yang berbasis web, email, instant message, yang ini biasanya berkembang menjadi media sosial yang saat ini lebih canggih dari instant message, tetapi menjadi media sosial. Walaupun juga sudah mulai menurun penggunaannya, tapi masih digunakan, yaitu IP telepon yang sebenarnya juga digabung dengan software-software yang memberikan layanan instant media. Nah secara teknis sebenarnya arsitektur internet itu yang harus kita pahami apanya. Tentu yang pertama adalah bagaimana sebuah teknologi internet atau jaringan komputer nanti yang akan kita rancang itu mempunyai tingkat kemampuan untuk mentoleransi untuk kemudian dikoneksikan dengan jaringan-jaringan yang lain. Yang kedua adalah sampai seberapa jaringan yang akan kita rancang itu nanti akan berkembang, sehingga kita bisa menentukan rencana-rencana yang ketika jaringannya berkembang maka bisa dilakukan dengan lebih mudah. Tentu juga tidak boleh tertinggal adalah kualitasnya ya. Dan terakhir adalah tentu security atau keamanannya. Nah, biasanya ini tingkat toleransi sebuah jaringan untuk dikoneksikan dengan yang lain ini juga akan mempengaruhi bagaimana jaringan nanti akan dirancang. Apakah jaringannya akan sangat-sangat ketat ditutup atau apakah dengan sangat-sangat terbuka untuk bisa diakses oleh semua orang misalnya. Nah ini perlu dipikirkan sejak awal, karena ini akan berhubungan dengan perangkat-perangkat yang harus disiapkan nanti pada saat jaringannya dipasang. Nah seperti ini. Jadi apakah jaringan yang akan kita buat itu dibutuhkan misalnya kehandalan atau konektivitas yang tinggi, sehingga di sini kita lihat ini ada beberapa titik yang nanti jika di satu titik terjadi masalah masih bisa menggunakan titik-titik yang lain untuk tetap terkoneksi. Jadi semakin tinggi intensitas layanan atau kualitas layanan yang ingin dihasilkan, ya semakin semakin tidak bisa menoleransi kegagalan. Kemudian tentu caranya ada dua ya, ada circuit switching, kemudian juga ada packet switching, kemudian skalanya seperti apa. Kemudian jika di suatu tempat nanti
kita ingin mempunyai jaringan komputer yang handal, maka apakah kita cukup memanfaatkan satu provider atau dua, atau bahkan karena jaringan yang kita buat ini penting sekali, bahkan harus disediakan 3 provider sekaligus misalnya seperti ini. Jadi bisa saja sebuah koneksi jaringan lokal itu terhubung melalui 3 provider atau 2 dan seterusnya, atau cukup satu saja begitu. Nah, kemudian seperti ini, jadi bisa saja nanti ya, itu tergantung. Nah, kemudian kualitas bagaimana? Ya biasanya memberikan prioritas berbeda-beda, ini yang paling baik. Jadi user yang sesuai dengan kebutuhannya juga diberikan layanan yang sesuai. Kenapa? Karena keterbatasan sumber daya jaringan, terutama biasanya keterbatasan sumber daya bandwidth. Karena di suatu tempat tertentu maka bandwidth itu kadang-kadang masih jumlahnya sangat kecil kapasitasnya dan berkaitan dengan harganya yang mahal, sehingga kualitas yang paling baik ya umumnya kontrolnya adalah dengan menentukan sesuai kebutuhan user. Walaupun di tempat yang sama bisa saja kebutuhan usernya berbeda, sehingga jaringan komputer harus dirancang untuk bisa memenuhi kebutuhan tadi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini misalnya begitu, apakah perlu prioritas sehingga misalnya gambar lebih jelas, contoh saja ya. Kemudian bagaimana prioritas koneksi datanya tadi ya, dan seterusnya, keamanannya akan dijamin atau akan ditentukan berdasarkan tingkat keamanan sampai tingkat berapa. Dan terakhir, maka dalam jaringan yang sesungguhnya nanti kita akan memikirkan jenis-jenis atau tipe-tipe simbol jaringan komputer yang nanti selanjutnya ini akan kita gunakan sebagai bahan untuk komunikasi dalam proses belajar. Jadi ini sudah kelihatan, misalnya kalau untuk menggambarkan sebuah desktop seperti ini, laptop seperti ini, server seperti ini, kemudian router seperti ini, wireless router seperti ini, firewall dan seterusnya. Jadi nanti dalam proses perkuliahan kita akan gunakan simbol-simbol yang standar seperti ini. Kemudian ini tentu local area network dengan local area network yang dihubungkan dengan beberapa router. Nah, ini kira-kira nanti dalam waktu 1 semester kita akan melihat 3 hal tadi, yaitu yang pertama adalah apa dampak kemajuan jaringan komputer terhadap kehidupan. Yang kedua adalah bagaimana data atau bagaimana jaringan itu diatur ya sebaiknya. Dan terakhir adalah kalau dibutuhkan karakteristik jaringan dengan skala berapa, dengan tingkat keamanan seperti apa, dengan tingkat toleransi kehandalan seperti apa, maka jaringan yang akan kita bangun seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, itu mungkin untuk pertemuan kedua kita, dan semoga bermanfaat bagi yang tidak bisa mengikuti perkuliahan langsung, bisa menonton video ini. Terima kasih dan salam budi luhur.